Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di channel Dwi Maharingningsi. Pada kesempatan ini Bunda akan menampilkan adjective clause. Apa sih adjective clause? Kita hanya tahu adjective ya. Adjective itu kan kata sifat. Kalau adjective clause apa? Kalau pengen tahu, kita tetap ada di channel ini. Sebagai media pembelajaran bahasa Inggris lintas minat kelas 12 semester 1 kurikulum 2013. Kompetensi dasar 3.2 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta keadaan atau kejadian sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.2 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta keadaan atau kejadian dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 mengidentifikasi fungsi sosial teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta kejadian. 3.2.2 menjelaskan struktur teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta kejadian. 3.2.3 menerapkan unsur kebahasaan interaksi transaksional lisan dan tulis terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta kejadian. 3.2.4 menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta kejadian. 3.2.5 membedakan penggunaan prepositional phrase, adjective clause, finite and non-finite dalam kalimat. 3.2.6 menggunakan kalimat dengan prepositional phrase, adjective clause, finite and non-finite dalam percakapan. 4.2.1 menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta. 4.2.2 mencontoh penggunaan struktur teks dan unsur kebahasaan terkait benda dengan pewatas berupa sifat, jenis, dan fakta kejadian. 4.1.3 membuat kalimat menggunakan prepositional phrase, adjective clause, finite and non-finite. 4.1.4 menyusun teks dialog menggunakan prepositional phrase, adjective clause, finite and non-finite. Dan berikut adalah mind mapping of this chapter. Peta konsep kita untuk bab ini adalah adjective clause. Nanti kita akan membahas prepositional phrase, adjective clause, finite and non-finite verb. Tapi pada kesempatan ini Bunda akan memberikan adjective clause-nya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, adjective itu adalah kata sifat. Tapi adjective tidak sama dengan adjective clause. Adjective clause sama dengan relative clause, sama dengan dependent clause. Dependent clause adalah klausa yang terikat, klausa yang memiliki hubungan yang selalu berhubungan erat, jadi tidak bisa terpisahkan. Definition of adjective clause. Adjective clause adalah klausa yang merupakan elemen penting untuk menyempurnakan kalimat, berfungsi untuk menerapkan noun dan juga pronoun pada sebuah kalimat. Klausa ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bersanding dengan noun atau pronoun untuk membuat sebuah makna baru. Adjective
Selalu adjective clause selalu dimulai dengan relative pronoun yang menggantikan noun, noun phrase, atau pronoun ketika beberapa kalimat digabungkan. Yang termasuk dalam relative pronoun, who digunakan untuk merujuk objek benda. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan subject noun atau pronoun he, she, we, they, dan sejenisnya. Contohnya, I like the person who was nice to me. Saya suka dengan seseorang yang mana dia baik kepada saya. I like the person who was nice to me. Digabungkan dengan kalimat who. I like the person who was nice to me. Whom digunakan untuk merujuk objek manusia. Pronoun digunakan untuk menggantikan objek noun atau pronoun him, her, us, them. Contohnya, I hope to hear from the person whom I spent hours talking with last night. Kalimat yang sebenarnya adalah I hope to hear from the person I spent hours talking with him last night. Sehingga digabungkan I hope to hear from the person whom I spent hours talking with the last night. Whose, selain who and whom, ada juga whose digunakan untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan possessive. Possessive itu seperti his, hers, ours, theirs. Contohnya, students whose grades are low can drop one test score. That bisa digunakan untuk merujuk objek benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, serta bisa digunakan juga untuk menggantikan benda mati. Contohnya, I had the dog that bit me. Which hampir sama dengan that ya, memiliki karakter yang unik. Mengapa which itu bisa menjadi subjek atau objek, dapat digunakan pada non-restrictive relative clauses dan juga dapat digunakan juga pada restrictive relative clauses. Meskipun kebanyakan orang tidak suka menggunakannya. Contoh kalimatnya adalah I like the paintings which hang in the SASW North lobby. Well, that's all for our material today. Thank you very much for watching. Don't forget like, comment, and share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.